wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah musalla Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam yang ke-17 ya Pak Bu. Berarti berapa hari lagi Ramadan? 13 hari lagi ya? Insya Allah mudah-mudahan kita disehatkan, diafiatkan, dipanjangkan umur kita, diberkahi usia kita, dimudahkan urusan kita. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa full, penuh, bisa hatam Al-Quran, bisa selalu sholat tahajud malam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar. Al-Qadar ini artinya mulia. Surah ini terdiri dari 5 ayat. Ayat yang pertama berbunyi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sungguhnya kata Allah, anzalnahu, telah kami turunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar, malam Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz ila Baitil Izzah min sama'id dunya. Allah turunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah sampai ke langit dunia. Ini sebagaimana riwayat dalam Ibnu Abbas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada malaikat Jibril. Ini Allah wahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lama Bu, Al-Quran turunnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berangsur-angsur, tidak sekaligus. Beda dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur, itu sekaligus Allah turunkan. Tapi kalau Al-Quran ini Allah turunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, ini Allah turunkan Al-Quran ini bihasabil waqa'i, tergantung kejadian-kejadian yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya dahulu itu hukum khamar masih dibolehkan, tapi ketika sahabat sholat itu keadaannya mabuk, maka membaca surah itu nggak pelan-pelan, karena dia punya akal pikirannya itu mabuk, hilang akal. Maka diturunkanlah Al-Quran tentang larangan
menginum khamr yang memabukkan gitu. Jadi Al-Quran itu diturunkan berdasarkan kejadian-kejadian. Sahabat tidak tahu, lalu Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan Al-Quran tentang menjawab pertanyaan para sahabat. Itu hadirin sekalian. Jadi ini Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di malam Qadar, di Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar ini Masya Allah kemuliaannya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau ya Muhammad tentang Lailatul Qadar itu? Ya. Tahu enggak kita tentang Lailatul Qadar itu, kemuliaannya, keutamaannya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan lagi ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini yang pertama. Ketika Nabi ditanya, ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Allah sampaikan lagi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Ya. Kalau setahun itu kan ada 12 bulan tuh, ya. Kalau 1000 bulan itu berapa tahun tuh? Tinggal dikaliin aja. 83 tahun lebih 4 bulan, itu 1000 bulan. Ya. Bayangkan, ya, kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar itu selama 83 tahun 4 bulan isinya kebaikan terus kepada dirinya. Enggak ada dosa, enggak ada maksiat pada dirinya. Betapa mulianya hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya ada dalam ahli tafsir mengatakan amal soleh di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amal soleh banyak, mau tahajud malamnya, mau baca Quran, ya, mau mungkin ada kajian agama, baca tafsir, baca hadis, baca fikih, baca sejarah Nabi. Itu hadirin sekalian, itu amal soleh. Mau infak sedekah, amal soleh. Begitu. Mau iktikaf di masjid, amal soleh. Jadi ketika malam itu berbenturan Allah turunkan Lailatul Qadar pada malam itu adalah amal soleh yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya kita jaga-jaga dari awal, dari malam pertama terus sampai akhir Ramadan. Apalagi berjamaahnya tidak pernah ditinggalkan. Ini kadang-kadang kita ikuti hawa nafsu kita, berbuka kita semua jadi makan, ya. Sehingga maghribnya itu ketinggalan berjamaah masing-masing. Ini berarti sekali. Justru yang dicari oleh Lailatul Qadar itu, adalah orang yang selalu berjamaah salat fardu, ya. Itu diantaranya, ya. Kemudian orang yang suka mengkaji ilmu agama, begitu. Dia selalu menjaga, ya. Barangkali di malam-malam Ramadan itu ada yang Allah turunkan Lailatul Qadar kepada seorang hamba yang beriman kepadanya. Itu hadirin sekalian. Makanya kan Nabi kita Muhammad SAW itu ada satu riwayat, ada seseorang yang memakai pakaian besi, dia berjihad di jalan Allah, begitu. Nah, ini dia, Masya Allah, orang-orang dahulu itu, umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dia umurnya panjang, amal solehnya banyak. Maka Nabi kita Muhammad SAW, dia merasa kagum dengan umat-umat terdahulu
Sedangkan ummati kata Nabi kita Muhammad SAW, ummati ya Allah ya Rabb, umatku itu adalah ya dikatakan dalam hadis itu adalah aqallu ummati a'mal. Jadi umatku kata Nabi itu ya yang pendek, yang sedikit umurnya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW fa'atamanna, Nabi ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, ya ja'alta ummati ya aqallu a'mal. Ya Rabb, Kau jadikan umatku itu usianya pendek-pendek, tapi aku ingin seperti umat terdahulu yang amal soleh itu banyak, umurnya panjang. Tidak apa-apa umatku umurnya pendek, usianya pendek, tapi dia punya amal solehnya banyak kayak umat terdahulu. Makanya Allah turunkan tuh Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar walaupun umat Nabi itu usianya pendek, tapi dia punya amal soleh yang melebihi umat-umat terdahulu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW berharap itu. Nah, mudah-mudahan di antara kita hadirin sekalian, barangkali ada yang Allah berikan yang namanya Lailatul Qadar, malam yang mulia. Dan orang itu, Masya Allah, kalau Allah berikan Lailatul Qadar pada dirinya, orang itu saleh, orang itu saleh, orang itu baik. Hadirin sekalian, hadirin sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Lailatul Qadri tanazzalul malaikatu wa ruh fiha. Allah turunkan ke para malaikat ke muka bumi ini, ya. Dan malaikat Jibril juga, malaikat Jibril juga, wa ruh fiha. Pada malam Lailatul Qadar itu yang kedua. Ya. Jadi para malaikat yang jumlahnya begitu banyak, Jibril juga datang ya ke muka bumi ini untuk memberikan Lailatul Qadar kepada hamba-hamba Allah yang memang istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang ketiga adalah nanti mendapatkan kesejahteraan ya di awal hari Lailatul Qadar sampai nanti terbit fajar subuh itu habis, istilah habisnya Lailatul Qadar. Itu hadirin sekalian. Jadi marilah kita di bulan Ramadan kita isi ya, baik malamnya dengan salat tarawih, salat isya berjamaah, tahajud, begitu baca Al-Qur'an, kaji agama, i'tikaf di masjid, begitu hadirin sekalian. Itu yang akan dicari oleh Lailatul Qadar. Kemudian siangnya kita berpuasa, siangnya kita beraktivitas, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, aktivitas kita, kerja kita ya, kalau ibu-ibu yang mengurus rumah tangga anaknya itu diniatkan karena Allah, dia baca Quran tadarus, dia infak sedekah. Ya, mudah-mudahan itu adalah yang akan dicari oleh Lailatul Qadar hadirin sekalian. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita bisa istiqomah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena dalam hadis kita Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Orang yang membaca Quran nanti di hari kiamat, dia akan Quran itu akan memberikan pertolongan bagi orang yang membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik adalah orang yang ta'allama, belajar, wa 'allama, dia mengajarkan. Ya, itu adalah orang-orang sebaik-baik orang. Ya. Yang ketiga, ya, orang yang membaca Quran nanti akan dibersamai oleh para malaikat Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang lain, walaupun dia baca Quran masih terbata-bata,
mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita dalam usia kita, tutup usia kita belum pernah hafal Al-Quran. Kita umat Nabi kita Muhammad SAW seumur hidup kita belum pernah hafal Al-Quran. Alhamdulillah, itu adalah orang yang bahagia diri sekali. Ya. Jadi kita baca Quran satu huruf aja itu pahalanya 10. Ya. Coba Al-Quran berapa huruf itu Al-Quran, berapa ayat itu Al-Quran, berapa surah itu Al-Quran. Itu yang harus kita hafalkan hari sekali. Ya. Maka ya, kalau kata ulama-ulama dahulu itu ya, seperti Habib Abdullah Al-Haddad ya, pengarang kitab Risalah Muawana yang nantinya sering kita baca, Rotibul Haddad, kata beliau itu ya kita minimal kita bisa hafal Quran ya, sebulan sekali ya. Itu hadirin sekalian. Ya, karena itu adalah nanti syafi'at di ashabihi, akan menolong untuk Al-Quran yang kita baca nanti di hari kiamat. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengatakan Al-Quran, kita targetkan ya puasa kita berkali-kali hatam. Hadirin sekalian, kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita dapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.